Hai teman-teman, perkenalkan saya Dr. Bio. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu sistem yang paling penting dalam tubuh manusia, yaitu sistem reproduksi. Khususnya, bagaimana proses fertilisasi terjadi dalam tubuh manusia dan perkembangan gamet dalam tubuh manusia. Dan saya Dr. Kyo yang akan menemani Dr. Bio untuk membantu menjelaskan terkait fertilisasi dan apa saja yang akan dihasilkan oleh sel dari pria dan juga sel pada wanita yang kemudian nanti akan bersatu membentuk gamet. Dan selamat belajar! Oke, kita mulai dari sel sperma yang terdiri dari nukleus dan aprosom pada bagian kepala, dan juga mitokondria pada bagian badan, dan juga terdapat ekor pada sel sperma. Bagian kepala, materi genetik berada di dalam nukleus yang bersifat haploid, artinya terdapat 23 kromosom. Akrosom mengandung enzim untuk membantu menembus sel telur. Sedangkan pada bagian badan, itu mengandung mitokondria yang menyediakan energi penting untuk pergerakan sel sperma tentunya. Dan yang terpenting adalah bagian ekor. Ekor ini memungkinkan sperma untuk bergerak dan melaju untuk mencapai sel telur yang sudah siap untuk dibuahi pada wanita. Selanjutnya sel telur yang terdiri dari inti sel, zona pellucida, dan juga sel-sel folikel yang ada di sekitar sel telur. Sel telur mengandung inti sel yang berisi materi genetik perempuan, di mana inti sel ini bersifat haploid, artinya juga mengandung 23 kromosom. Zona pellucida yang melindungi sel telur dan hanya mengizinkan satu sperma untuk melewatinya. Jadi sperma lain tidak akan mungkin tembus ya. Dan sel-sel folikel akan membentuk selubung pelindung di sekitar sel telur dan menyediakan lingkungan yang tepat agar sel telur dapat berkembang dengan baik. Unik dan kokoh juga ya pertahanan dari sel telur ini. Nah, lalu bagaimana sih proses fertilisasi dan pembentukan gamet itu terjadi? Yuk kita mulai dari organ reproduksi pada wanita, yang pada bagian kedua sisi terdapat ovari, silia, dan juga oviduct. Sel telur yang matang akan dilepaskan oleh ovarium dan dilepaskan melalui saluran tuba Fallopi. Di dalam tuba Fallopi ini terdapat silia ya kawan-kawan yang membantu pergerakan sel telur untuk melalui saluran tuba Fallopi. Nah, selanjutnya yang kedua, penis akan masuki tubuh wanita melalui vagina yang ada pada organ reproduksi pada wanita. Sperma ini akan diproduksi di dalam testis, kemudian akan diangkut melalui saluran sperma, dan kemudian akan bercampur dengan berbagai cairan yang diproduksi oleh berbagai kelenjar pada organ tubuh reproduksi pria. Kemudian, sperma akan dibawa melalui uretra dan dikeluarkan melalui penis saat ejakulasi. Selanjutnya, sel sperma yang sudah memasuki vagina akan melalui berbagai organ dalam reproduksi wanita, seperti uterus atau rahim dan juga serviks. Pada bagian serviks terdapat kelenjar serviks yang akan menyeleksi ribuan sel sperma dan hanya beberapa saja yang dapat menembus dan masuki uterus, kemudian terus berjalan hingga bertemu dengan sel ovum atau sel telur yang telah menunggu di tuba Fallopi. Nah, disinilah tempat terjadinya fertilisasi, di mana satu sel telur hanya dapat dibuahi oleh satu sel sperma, dan ketika satu sel sperma telah menembus sel telur, maka zona pellucida akan mencegah masuknya banyak sperma, dan sperma lain akan mati. Setelah terjadinya fertilisasi dan sel sperma telah berhasil masuk ke dalam sel telur, maka materi genetik yang ada pada pria dan juga wanita akan digabungkan untuk menciptakan zigot yang bersifat diploid, artinya memiliki satu set kromosom yang sangat lengkap. Zigot kemudian dapat membelah dan berkembang menjadi embrio yang menempel pada lapisan dinding rahim, dan seiring waktu embrio akan berkembang menjadi janin. Zigot ini akan membelah dari satu sel menjadi dua, dua menjadi empat, dan seterusnya. Janin ini akan terus berkembang dan akhirnya menjadi bayi dan tumbuh di dalam uterus. Uterus yang sifatnya elastis dapat memberikan ruang bagi bayi untuk terus bertumbuh.
Ilmu biologi telah mengajarkan kita bagaimana kehidupan itu dimulai. Teruslah belajar dan menghargai tubuh manusia. Terima kasih.